Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi. Hari ini, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Yulianti. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Melalui mulut kami pun memuji dan memuliakan kebesaran-Mu yang kami rasakan melalui pagi yang baru di awal pekan ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kami menjalani hari ini, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama melalui kerja, karya, dan pelayanan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tolonglah supaya firman Tuhan saja yang menjadi pedoman kami dalam kami melakukan segala sesuatu, baik tindakan, ucapan, maupun pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakan sebuah renungan tulisan almarhum Pendeta Andar Ismail yang ditulis dalam buku serial Selamat Mengikut Dia dengan judul Salah Seorang di Antara Anda adalah Mesias. Nats yang menjadi dasar renungan diambil dari Kolose 1 ayat 27. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah biara yang hampir bubar. Penghuninya hanya tinggal 6 orang yang sudah lanjut usia. Untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara itu kepada seorang rabi yang terkenal bijak. "Rabi, tolonglah beri nasihat yang dapat menolong kami," kata kepala biara sambil terisak. Sang rabi pun ikut meneteskan air mata. "Maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dapat saya katakan hanyalah ini. Salah seorang di antara Anda adalah Mesias." Setibanya kembali di biara, para biarawan lain sudah menunggu. "Apa nasihat Rabi?" tanya mereka. Sambil termenung, kepala biara menjawab, "Rabi pun tidak bisa menolong. Hanya satu hal dikatakan Rabi itu, tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Mesias atau Kristus." Pada hari-hari berikutnya, para biarawan itu memikirkan apa gerangan arti ucapan sang rabi. Apakah rabi itu bermaksud bahwa salah seorang di antara kita adalah penjelmaan Kristus? Yang betul saja. Tetapi seandainya betul, biarawan yang mana? Karena mereka tidak mengetahui siapa yang adalah Kristus, maka mereka mulai saling bersikap hati-hati dan penuh hormat terhadap satu sama lain. Bahkan lama-lama tiap biarawan itu mulai berpikir, jangan-jangan Kristus menjelma dalam diri saya. Karena itu, mereka sangat berhati-hati dalam tiap perkataan dan perbuatan mereka. Suasana di biara itu langsung menjadi ramah, penuh respek, dan menyenangkan. Orang-orang yang singgah di biara itu melihat dan merasakan suasana yang indah itu. Mereka tertarik pada cara biarawan itu saling bersikap. Karena itu, mereka jadi sering datang dan berbincang-bincang dengan para biarawan. Seorang pemuda menggabungkan diri ke dalam biara itu. Sebulan kemudian, ada lagi beberapa pemuda yang bergabung. Sementara itu, setiap hari Minggu, semakin banyak orang dari kota-kota di sekitarnya yang ikut beribadah di biara itu. Orang-orang itu pun saling memperlakukan diri sebagai Kristus. Hasilnya, biara yang semula hampir bubar, kini hidup lagi dengan baik. Demikian cerita psikolog Scott Peck dalam buku The Different Drum.
Nasihat Rabi bahwa Kristus ada di antara para biarawan adalah benar. Tentunya bukan dalam arti bahwa salah seorang di antara mereka adalah Yesus Kristus, melainkan dalam arti bahwa tiap-tiap orang percaya sebenarnya adalah sosok dari Kristus. Hal itu ditulis oleh pengarang kitab Kolose sebagai berikut. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Menurut ayat ini, Allah membuka sebuah rahasia, dan rahasia itu adalah bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dalam Alkitab bahasa aslinya tertulis Christos en humin. En humin mempunyai dua arti, di antara kamu dan di dalam kamu. Jadi, menurut ayat ini Kristus hadir di antara kita atau di dalam kita. Bayangkan betapa besar dampaknya jika demikian halnya. Jika Kristus ada di antara kita, maka kita akan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan Kristus. Kemudian jika Kristus ada di dalam kita, maka kita akan berlaku seperti Kristus. Itulah yang dilakukan oleh para biarawan tadi. Mereka saling memperlakukan diri sebagai Kristus dan mereka pun berlaku seperti Kristus. Ternyata itulah yang menjadi rahasia hidupnya kembali biara tadi. Itulah juga rahasia kualitas hubungan antar orang, baik dalam keluarga, kelompok, jemaat, paguyuban, maupun komunitas yang lebih luas. Kualitas hubungan dan kualitas hidup dengan orang-orang dalam keluarga atau kelompok itu pasti akan berubah jika tiap orang saling memperlakukan diri dan juga saling berlaku seperti Yesus Kristus. Itulah maksud sang Rabi ketika ia berucap, "Salah seorang di antara Anda adalah Mesias." Nah, dapatkah kita menangkap kedalaman ucapan sang Rabi itu seandainya Rabi itu datang berkunjung ke keluarga atau jemaat kita? Lalu sambil menatap wajah kita masing-masing, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Salah seorang di antara Anda adalah Mesias." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami rahmat untuk menjalani kehidupan kami seolah-olah Kristus nyata hadir di antara kami melalui orang-orang yang kami temui, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan kegiatan sepanjang hari ini. Selamat menjadi Kristus bagi sesama kita, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati.